Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat firman Tuhan di Yunus pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Tuhan, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, 9 tidak kembali, yang 1 kembali berterima kasih. Ini adalah natur, sifat manusia yang tergambar dalam tindakan hanya 1 orang kembali berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita lihat natur manusia yang sedemikian, berarti ketika kesusahan teringat akan Tuhan. Ketika semua baik, seringkali lupa sama Tuhan. Demikian juga kita lihat dalam kejadian hidup Yunus. Benar, ketika kesusahan dia mengingat akan Tuhan. Saudara, apa yang membuat doa Yunus ini menjadi spesifik? Yaitu Yunus berdoa di dalam perut ikan. Ya, kalau makan perut ikan, apalagi di Xinjia, di Imlek, saudara sudah sangat familiar. Kalau doa di perut ikan, seluruh dunia gak ada yang pernah, kecuali pengalaman Yunus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa ketika Yunus menaikkan doanya di dalam kondisi antara hidup dan mati. Dia berseru kepada Tuhan. Saya melihat sebuah kesimpulan bahwa setiap orang yang berani menantang Tuhan harus siap berhadapan dengan resiko hidup berakhir tragis. Saudara, Yunus dalam keadaan melarikan diri di hadapan Tuhan, keputusan untuk melarikan diri di hadapan Tuhan, ada sebuah sikap yang begitu berani melawan panggilan Tuhan, menantang keputusan Tuhan, dan mengambil sebuah resiko untuk terbuang dari hadapan Tuhan. Dia berpikir dirinya melarikan diri dari hadapan Tuhan sebenarnya terlalu mudah bagi Tuhan untuk membuang dia dari hadapan Tuhan. Dan sangat tragis, dia harus berakhir di lautan yang bergejolak dan akhirnya menemukan hidupnya berada di dalam posisi di perut ikan. Itulah orang yang menantang Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tapi apa yang terjadi? Kita tahu Yunus mengambil sebuah keputusan yang luar biasa, di mana di tengah kondisi yang tragis, dalam keadaan yang hidup dan mati, dalam kehidupan yang sudah tidak bisa diprediksi ke depan, ada satu kalimat, saudara lihat, yaitu dia teringat akan Tuhan. Saya berikan saudara melihat sekali lagi bahwa di Yunus pasal 2 ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah saudara, perhatikan
teringatlah aku kepada Tuhan. Saya mengingat di Mazmur pasal 77 ayat 11 dan 12. Pemazmur berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan Tuhan dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik Yunus maupun pemazmur, mereka memiliki sebuah resep, memiliki sebuah jalan keluar yang namanya teringat kepada Tuhan. Kalau Yunus teringat kepada Tuhan di tengah desakan, himpitan antara hidup dan mati, yang tidak tahu hidup akan berakhir seperti apa. Dia tidak tahu bahwa dia akan dikeluarkan oleh Tuhan dari mulut ikan, ditaruh di daratan. Demikian juga ketika pemazmur berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Ini adalah satu tindakan, satu diri yang menyadari akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengingat perbuatan Tuhan ajaib di tengah segala keadaan hidup yang bergejolak. Saudara, hari-hari ini hidup kita adalah hidup yang bergejolak. Khususnya kita yang tahu di masa ini kita dengar kabar bahwa akan ada sebuah lockdown, sebuah kondisi dari Jumat malam jam 8 sampai Senin pagi baru boleh keluar. Kalau kita mau keluar di Jumat malam sampai Senin subuh itu, kalau kita tetap ada keperluan, kita harus membawa surat. Kita akan diperiksa oleh polisi. Ada banyak yang sedang menunggu keputusan ini, ya apa enggak. Mungkin ada yang sedang melakukan persiapan pernikahan, resepsi pernikahan di hari Sabtu, mendengar berita ini. Wah, ini satu berita yang gimana ya jalan keluarnya ya. Saudara, ini satu berita yang bagi pengusaha restoran yang Sabtu Minggu ramai berpikir, ini kok kembali ada lockdown lagi. Saudara, ini kondisi yang membuat kita berpikir keras. Tapi saya mengajak saudara, yuk mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, apa tindakan Daud? Apa tindakan Yunus ketika menghadapi situasi yang demikian? So mungkin saat ini juga menghadapi situasi yang bukan ekonomi. Bukan situasi yang ada sebuah event yang harus dijalankan. Tapi saudara sendiri mengalami satu kondisi yang mengganggu kesehatan saudara. So mungkin akan mengalami sebuah jalannya operasi. So mungkin mengalami satu jalannya sebuah pemeriksaan kepada dokter di hari-hari esok. Saudara, saya mengajak saudara mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Seperti Daud dan Yunus. Saudara teringat akan Tuhan. Apa artinya teringat akan Tuhan? Saudara, artinya bahwa Tuhan menjadi kehadiran yang begitu hidup di dalam dan di sekitar kita. Sehingga kita dapat berseru kepada Tuhan di setiap saat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itu artinya teringat akan Tuhan. Jadi benar-benar kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalamku, bergerak di dalamku. Tuhan ada di sekitarku. Tuhan begitu hadir, begitu hidup, begitu nyata. Di dalam pergumulanku, Tuhan ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyadari bahwa bukan masalah di sekitar kita aja yang nyata. Kita sungguh-sungguh menyadari bukan hanya vonis dokter yang nyata, bukan hanya keputusan daripada kondisi COVID ini yang begitu nyata. Tapi kita sadari bahwa ada yang hidup,
Dia yang mati dan yang bangkit sedang membela dan dia hadir. Saudara, Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah. Saudara, rasanya di pikiran kita pingin keluarin. Kita mau keluarkan sesuatu yang kita gak pikir dia datang kembali. Tiba-tiba, kita gak pikir dia datang. Iya ya, 1 minggu tutup lagi. Saya ada meeting, saya ada bisnis ini. Iya, 1 minggu tutup. Saya ada resepsi pernikahan atau anak saya ada keponakan saya. Iya ya, 1 minggu. Ini kalau keputusan jadi. Lagi makan teringat. Lagi duduk teringat. Saudara tahu gak? Bangsa Israel dilatih oleh Tuhan seperti apa? Ulangan pasal 8 ayat 18. Itu sebuah perintah Tuhan. Saudara, itu sebuah keputusan Tuhan. Tuhan bilang apa? Harus, bukan pilihan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiklarkan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Soal kekayaan yang saudara punya, kesehatan yang saudara punya, kelancaran yang saudara punya. Ingat, itu semua diperoleh karena pemberian Tuhan. Amin saudara. Ya. Jadi Tuhan mengingat. Tuhan mau ingat loh. Waktu kita termasuk melihat segala kesulitan di sekitar kita yang akan merenggut kekayaan kita. Kesulitan sekitar yang akan menyerang kesehatan kita. Kesulitan sekitar yang sedang dialami dalam keluarga kita. Tuhan berkata, jangan hanya menyadari kesulitan sekitar. Sadari Tuhan hadir. Sadari Tuhan yang hidup ada. Ini perintah di Ulangan pasal 18 ayat 18. Saudara, karena itu saya mengajak saudara 3 hal di pagi hari ini. Dari pelajaran Yunus pasal 2. Pertama, ingat bahwa Tuhanlah yang telah menolong kita. Amin. Kalau kita sampai hari ini kita ada sekarang dan hidup sampai sekarang. Karena Tuhan menolong kita. Bukan harta yang menolong kita. Bukan kekuasaan yang menolong kita. Bukan kemampuan kita yang menolong kita. Tuhanlah yang telah menolong kita. Amin saudara. Karena itu, saudara masih ingat firman Tuhan yang berkata, bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan yang dahulu yang mencari kita. Tuhan kita yang pilih, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Maka karena itu pantaslah Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya ditambahkan kepadamu. Kenapa saya berkata Tuhan yang pantas berkata demikian? Ini sikap yang pantas untuk kita lakukan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kenapa? Karena sebelum kita mencari Tuhan, sebelum kita dapatkan semuanya, Tuhan yang dulu kasih kita. Ingat, dia yang kaya, ya dia hormati di surga, yang menerima segala pujian penyembahan. Dia tinggalkan semua, dia cari kita, dia pilih hidup kita. Tuhan sudah membuktikan dan memberikan contoh, dia duluan mengasihi kita. Nah setelah dia mengasihi kita, maka hari ini kita harus mengambil sikap ilahi, sikap surgawi. Seperti Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Sekarang dalam hidup kita di dunia, kita lebih dahulu mencari Tuhan. Kita dahulukan mencari Tuhan. Kita bangun doa fajar, kita bangun dengan firman Tuhan. Kita mendahulukan Tuhan. Mengapa? Karena dia lebih dahulu melakukan contoh itu untuk kita. Mendahulukan kita. Maka wajar kita mendahulukan Tuhan. Karena dia sudah melakukannya. Saudara, yang kedua, ingatlah bagaimana Tuhan telah menolong kita. So masih ingat bagaimana Tuhan menarik kita dari dosa? Dengan cara menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia dikubur 3 hari. Saudara, di dalam kematian dikubur 3 hari. Disitulah menjadi sebuah pertaruhan. Ketika dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dia menyerahkan nyawanya. Bukan hanya mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya total. Turun ke dalam kerajaan maut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dia mengambil sebuah deklarasi. Untuk menyatakan kemenangannya. Kepada alam maut. Kunci alam maut di tangannya. Saudara, itulah yang telah dilakukan. Bagaimana Kristus telah menolong kita. So coba ingat. Masa-masa Tuhan menolong hidup kita. Coba ingat bagaimana dia menolong kita.
Ketika kita dikejar hutang dulunya. Ketika kita di lumpur dosa. Ketika kita pernah dikejar debt collector. Ketika kita pernah dikejar oleh pisau operasi. Kita divonis dokter sakit. Ketika kita pernah dalam lembah kekelaman, bahaya maut. Bagaimana mujizat terjadi. Bagaimana Tuhan menolong kita. Khususnya saudara, ketika kita diikat oleh kuasa dosa. Ada yang mungkin diikat, diserang oleh iblis kuasa kegelapan. Bagaimana kita pergi ke dukun, kita pergi ke Gunung Kawi, kita pergi cari sana sini. Bagaimana cara Tuhan yang begitu lembut menolong. Kita keras menolak Tuhan. Kita melawan Tuhan, kita gak mau orang datang injili kita, orang ke rumah kita, sahabat doakan kita, keluarga kita yang udah percaya Yesus bilang, udah datang percaya Yesus. Oh kita tolak. Saudara masih ingat gak bagaimana secara ajaib, tiba-tiba, kok saudara akhirnya bisa menyadari, mau percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, jangan lupa bagaimana Tuhan menolong kita. Kita lepas dari kuasa dosa. Dan yang ketiga, jangan lupa, ingatlah mengapa Tuhan menolong kita. Ketika Yunus berdoa di perut ikan, Yunus ingat akan hal itu. Dia ingat mengapa Tuhan menolong dia di masa lalu. Memakai dia sebagai hamba Tuhan. Yunus ingat di perut ikan. Juga mengapa Tuhan menolong hidupnya. Dia bawa dalam doa semua ingatan itu. Saudara, Tuhan tidak pernah terpaksa menolong kita. Tuhan menolong kita karena Ia mengasihi kita. Nggak ada saudara. Nggak ada kebaikan kita. Bukan karena kita cakep. Bukan karena kita pandai. Bukan karena kita hebat. So kalau saya mengingat lagu. Bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kecakapanmu. Bukan karena fasilitasmu. Bukan karena kehebatan, kekayaan kita. Bukan. Tuhan gak pernah terpaksa menolong kita. Dia dengan rela datang dari surga. Dia merelakan segala-galanya. Dia copot saudara. Filipi berkata, dia mengambil rupa seorang hamba. Turun ke dunia untuk saudara dan saya. Dia gak terpaksa. Dia rela merentangkan tangannya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kenapa dia rela? Mengapa dia yang menerima segala penyembahan malaikat di surga rela turun ke dalam dunia menerima segala penghinaan dari ciptaannya di dunia? Kenapa dia yang menerima segala kemuliaan di surga rela turun ke dalam dunia yang hina? Kenapa dia yang memiliki segala kekayaan surgawi rela menjadi miskin turun ke dalam dunia? Supaya saudara dan saya merasakan kasih-Nya yang sejati. Dia menolong kita karena Ia mengasihi saudara dan saya. Pertanyaan saya, kasih apa yang melampaui kasih Tuhan? Di dunia ini kasih apa yang melampaui sebuah kasih yang rela meninggalkan segala-galanya, kemuliaan, kekayaan, kehormatan, turun yang mencari hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kembali ke Yunus orang yang tidak layak ditolong. Doanya pun gak layak dijawab. Sebuah doa dari orang berdosa. Sebuah doa yang kepepet. Baru ingat Tuhan. Waktu dikasih hantaman badai, kapal digoncang. Itu pun dia tidur. Sampai dibangunkan. Waktu semua lancar, dia berani bilang, Tuhan kenapa utus saya? Utus yang lain. Saya gak mau. Dia beli tiket ke Yavo. Dia gak mau. Seorang yang sedemikian bobroknya melawan Tuhan, begitu bejatnya. Bahkan bangga ketika kapal digoncang. Oh, aku takut akan Allah. Ini semua karena aku. Siapa kamu? Saya orang Yahudi. Saya orang yang takut Allah. Ngaku takut Allah di dalam sebuah hidup yang sedang larikan diri di hadapan Allah. Betapa memalukan. Dilempar ke laut, di perut ikan. Itu doa kepepet. Bisa gak Tuhan gak dengar? Bisa. Kalau Tuhan gak mau jawab, bisa gak? Bisa. Saya mau tanya, kalau Tuhan pakai yang lain, bisa gak? Bisa. Tuhan pernah memakai keledai mempertobatkan Bileam. Tuhan pernah memakai ayam berkokok. Petrus sadar. Lalu kenapa Tuhan harus memakai ikan untuk memberi kesempatan Yunus bertobat? Dimakan aja, jangan ditelan, jangan muntahin lagi. Tapi Tuhan lakukan itu kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang berdosa.
saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Karena itu hari ini, ingat doa Yunus mengajarkan kita untuk teringat akan pertolongan Tuhan. Ingat mengapa Tuhan menolong kita. Ingat bagaimana Tuhan menolong kita. Ingat bahwa Tuhanlah yang telah menolong kita. Sehingga kita sampai ada seperti hari ini. Amin.